Sambil mereka teriak kayak gitu, sambil mereka ngejambak rambut atau bahkan mukulin punggung lu. আমি বিকেল থেকে আমি দাঁড়াবো কালকে একটা কন্টেন্টে থাকবে কোন শালা করবে না তাই বিদ্যা তোর আউট করে দেবো কালকে Oh iya, sebenarnya di Indonesia juga beberapa kali diangkat beritanya, buruh garmen di sini tuh juga banyak yang kena. Kita kan sering bahas India ya. Nah, sekarang gue mau bahas tetangganya nih. Gue mau bahas Bangladesh. Udah pernah belum sih kita bahas Bangladesh? Lupa lagi gue. Jadi negara yang dulunya jadi bagian dari Pakistan ini tuh terkenal banget dengan industri garmennya. Terkenal dengan industri pakaiannya. Bahkan Bangladesh tuh jadi tempat brand-brand fashion terkenal di dunia ngeproduksi produk-produk mereka loh. Kayak baju, celana, jaket, ya produk-produk fashion lainnya juga itu kebanyakan diproduksinya tuh di Bangladesh. Ini kan mantep ya. Tapi sayangnya walaupun industri garmen ini bisa dibilang jadi penyokong utama perekonomian di Bangladesh, jadi sumber penghidupan utama orang-orang di sana, tapi kondisi buruh garmen di Bangladesh ternyata apa ya? Ya ternyata malah nggak sejahtera loh. Banyak banget masalah yang dihadapin sama buruh-buruh ini. Ini kan miris ya, produk brand-brand besar loh yang dibikin di Bangladesh loh. Kok bisa-bisanya buruhnya nasibnya malah nggak sejahtera begini? Ini masalahnya di mana ya? Si brandnya yang nakalkah atau di pabrik garmennya yang bermasalah? Yaudah kalau gitu, langsung aja kita bahas nasib miris buruh garmen di Bangladesh. Di tengah makin ramainya industri fast fashion. Di Learning by Googling. Buat yang mungkin belum tahu, fast fashion tuh istilah buat nyebut perkembangan industri pakaian yang menghasilkan pakaian secara cepat, murah, dan trennya tuh cepat banget berubah-ubah. Itu namanya fast fashion. Zaman sekarang banget tuh kan. Dan ya trennya begini tuh otomatis jadi ngelibatin produksi pakaian secara massal yang dikonsumsi dengan cepat sama para pelanggannya. Ya kalau lu merhatiin banyak kan ya orang sekarang ya yang beli bajunya tuh cepat banget. Terus baju yang udah dibeli itu paling dipakainya tuh cuma beberapa kali. Abis itu udah pensiun tuh baju. Umur bajunya bener-bener nggak akan panjang karena ya nggak lama kemudian trennya udah berubah lagi. Dan dia jadinya udah beli baju baru lagi. Dan ya di luar gaya konsumtifnya, habit kayak gini tuh bikin industri garmen jadi makin naik di beberapa negara. Salah satunya di Bangladesh. Ya sebenarnya industri garmen emang udah cukup lama sih jadi salah satu sumber penghasilan utamanya Bangladesh. Kalau lu ingat di video gue ngebahas soal pecahnya India sama Pakistan, Bangladesh tuh kan dulu namanya Pakistan Timur ya. Masuk wilayahnya Pakistan. Cuma karena mereka selalu dapat perlakuan yang nggak adil dari mayoritas yang berbasis di sisi barat, akhirnya di situ Pakistan Timur mutusin buat melakukan revolusi buat misahin diri dan ngebentuk negara mereka sendiri. Negara yang sekarang jadi Bangladesh. Nah, waktu masih jadi bagian dari Pakistan, Bangladesh tuh emang nggak diurus secara bener. Makanya pas mereka misahin diri, Bangladesh ini tuh kondisinya bener-bener kacau lah. Mana perekonomian mereka juga nggak stabil, efek dari perang sama Pakistan Barat sebelumnya kan. Bahkan waktu itu Bangladesh tuh sampai jadi salah satu negara termiskin di dunia waktu merdeka di tahun 1971. Ya intinya ancur-ancuran banget lah mereka waktu itu. Since we have given blood, we will give more of it. But inshallah, we'll free the people of this land. The struggle this time is for emancipation. The struggle this time is for independence. Nah, di tengah kondisi perekonomian Bangladesh yang ancur-ancuran ini, industri garmen terus muncul dan dengan cepat berkembang. Kalau menurut Bangladesh Garment Manufacturers and Exporter Association atau BGMEA, disebut industri garmen di Bangladesh itu pertama kali muncul di sekitar tahun 1980-an. Waktu itu Muhammad Nurul Quadr Khan, pegawai pemerintahan di Bangladesh sekaligus seorang wirausahawan, dia nih jadi orang pertama di Bangladesh yang ngembangin industri ready-made garment. Ngembangin industri pakaian siap pakai buat keperluan ekspor waktu itu. Masih menurut BGMEA, waktu itu Nurul Quadr yang ngelihat potensi besar di industri garmen, dia nih mutusin buat ngirim sekitar 130 karyawannya ke Korea Selatan buat ngikutin pelatihan pembuatan pakaian siap pakai. Dan habis 130 karyawannya tadi pulang ke Bangladesh, Nurul Quadr di situ langsung ngebangun pabrik pakaian siap pakai pertama di Bangladesh yang dikasih nama Desh Garments. Dan gak lama abis itu, pabrik-pabrik garmen lain mulai bermunculan tuh di Bangladesh dan terus berkembang sampai akhirnya kayak sekarang. Dan ini berkembangnya tuh bisa dibilang masif banget ya. Lu bayangin aja deh, kalau menurut laporan International Finance Corporation di tahun 2019, disebut keuntungan yang didapat sama industri garmen di Bangladesh tuh meningkat. Dari yang awalnya di angka 19 miliar US dollar di tahun 2012, jadi 34 miliar US dollar di tahun 2019. Ini kan berarti hampir 80% ya peningkatannya ya. Mantap juga nih. Dan dengan angka ini makanya nggak heran kalau industri pakaian siap pakai di Bangladesh tuh nyumbang 80% pendapatan dari sektor ekspor nasional Bangladesh. Dan ekspor garmennya Bangladesh tuh emang jadi yang terbesar kedua di dunia loh. Ya gila sih ini ya. Pendapatan ekspornya bisa dibilang digendong sama industri garmen doang loh berarti loh Bangladesh loh. Bisa gitu anjir. Bangladesh is famous for a lot of things, but one thing that always stands out is its textile industry.
In 2021, its apparel export earnings alone were estimated to be worth over 35.8 billion US dollars, and it has employed tens of millions of people in the country and has continually been a critical part of Bangladesh's entire economy. Dan dengan makin besarnya industri garmen di sana, apalagi di era fast fashion kayak sekarang, otomatis industri ini nih jadi ngebutuhin banyak tenaga kerja kan. Kalau menurut International Labour Organization disebut ada lebih dari 4,5 juta warga Bangladesh atau sekitar 2,7% penduduk Bangladesh yang kerja di lebih dari 4.500 fasilitas produksi garmen ekspor di sana. Dan kalau menurut International Finance Corporation, kebanyakan dari para pekerja garmen ini, mereka nih wanita loh. Nah, dengan segitu besarnya industri garmen ini sampai mendominasi 80% income ekspor negara, ini kan berarti bisa dibilang para pekerja-pekerjanya, para buruhnya, ini nih punya andil besar banget ya dalam perekonomian Bangladesh. Tapi sayangnya walaupun begitu, walaupun punya andil besar, nasib para pekerja di pabrik-pabrik pakaian ini tuh ternyata malah nelongso loh. Kehidupan mereka sehari-hari itu malah jauh dari kata layak. Kenapa bisa gitu? Nah, buat tahu alasannya ini, kita harus tahu dulu nih fakta kenapa industri garmen di Bangladesh bisa sampai diminatin banget sama pasar internasional. Termasuk sama brand-brand fashion terkenal. Dan alasan kenapa bisa diminati banget begini, alasannya tuh ada dua. Karena harganya murah sama karena waktu produksinya yang cepat banget. Maaf, nggak sadar. Itu ya dua alasannya ya, harganya murah sama produksinya yang cepet banget Jadi kalau dari sudut pandang brand yang ngebeli produk mereka, ya ini tuh bagus banget. Udah kan murah, cepet lagi. Tapi sayangnya buat mencapai dua hal ini, ternyata ini tuh harus ngorbanin para pekerja di pabrik-pabrik garmen di Bangladesh loh. Kalau menurut dokumenter yang dibikin Real Story, disebut para buruh di pabrik-pabrik pakaian ini tuh selalu dipaksa kerja secara cepat. Dan gak jarang pengawas-pengawas di pabrik ini, mereka tuh make ancaman verbal, bahkan kekerasan fisik ke para buruh. Kampret nih yang begini nih. Dan sedihnya ini tuh udah jadi keseharian yang dianggap normal di pabrik-pabrik garmen di sana. Kebayangkan lu tuntutan kerjanya banyak, kerjainnya harus cepat, sambil lu ngedengerin bos lu atau pengawas lu teriak-teriak terus. Kayak, buruan we kerjanya, pada liat amat. Woi, itu yang di situ, siapa suruh minum? Waktunya minum tuh entar, 2 jam lagi. Sekarang tuh waktunya kerja. Kerja. Sambil mereka teriak kayak gitu, sambil mereka ngejambak rambut atau bahkan mukulin punggung lu. Dan ini tuh hitungannya kondisi yang relatif kondusif ya, lagi di mode normal ini. Kalau misalnya lu ada nggak sengaja ngelakuin kesalahan, itu bisa lebih parah lagi lo perlakuannya lo. Mode normalnya aja abusive gitu ya, gimana yang nggak normalnya coba. Aduh, kasihan Jer. It's a world of daily violence. Verbal abuse. And constant, intense pressure to meet deadlines. আমি বিকেল থেকে আমি দাঁড়াবো কালকে একটা কন্টেন্টে থাকবে কোন শালা করবে না তাই দেখ তোর আউট করে দেবো কালকে আউট করে দিয়ে আমি কাজ করবো. Terus selain soal perlakuan yang diterima di tempat kerja, fasilitas kerja di pabrik-pabrik garmen di Bangladesh juga miris banget loh. Dan apa ya, bisa dibilang mengerikan lah. Ya gimana nggak mengerikan coba. Pernah nih di tahun 2012 sama 2013, Bangladesh tuh ngalamin kecelakaan kerja terparah yang berkaitan sama industri garmen. Ini kita bahas satu-satu deh kecelakaannya ya, seberapa mengerikannya sih emang. Kecelakaan yang pertama terjadi di akhir tahun 2012. Waktu pabrik garmen Tazrin yang ada di wilayah Dhaka ngalamin kebakaran hebat. Saking gilanya kebakarannya waktu itu, bahkan kasus kebakaran pabrik garmen ini tuh sampai jadi kasus kebakaran pabrik paling parah di Bangladesh. Ini penyebabnya diduga gara-gara korsleting listrik yang akhirnya jadi kebakaran dan mengakibatkan 117 orang pekerja di pabrik garmen itu tewas kebakar. Ini kacau juga nih ya. Terus nggak nyampe setahun kemudian, di pertengahan 2013, kejadian lagi tuh kecelakaan kerja di pabrik garmen. Bahkan yang kali ini dipercaya jauh lebih parah loh. Jadi waktu itu Rana Plaza, bangunan yang jadi pabrik produksi garmen beberapa perusahaan di Dhaka, dia nih mendadak roboh. Bener-bener runtuh tuh satu gedung tuh waktu itu. Penyebab sampai bisa robohnya tuh disebut karena adanya kesalahan struktur bangunan. Dan ya emang kualitas bangunannya juga bisa dibilang nggak layak lah. Nggak layak tapi dijadiin pabrik. Kampret juga ini yang ngasih izin ya. Aduh. Dan ya udah, gara-gara kejadian ini totalnya ada 1.134 pegawai pabrik garmen yang tewas dan lebih dari 2.000 orang lainnya ngalamin luka-luka. Yang tewas lebih dari 1.000 loh. Ini kan berarti kan ya lagi banyak orang ya di situ ya di dalam gedung ya. Lagi kerja mereka semua kan, tahu-tahu gedungnya satu gedung roboh. Dar. Aduh. Ngerinjir bayangannya gue.
Saking parahnya, kejadian ini bahkan jadi kecelakaan kerja terparah di Bangladesh. Bahkan beberapa percaya jadi yang terparah di dunia juga nih. I saw the bodies kind of huddle each other, holding each other to survive. I started shooting again. I felt like these images should be the voice of these people who died. No one knows their story, how they survive making these clothes for first world country. Dan dua kecelakaan ini tuh bisa terjadi karena emang standar keselamatan kerja di pabrik-pabrik garmen di Bangladesh tuh rendah banget. Mulai dari bangunannya yang nggak sesuai standar kan tadi, nggak dipikirin kalau terjadi apa-apa, jalur evakuasinya tuh gimana, sampai alat pemadam api yang juga terbatas banget loh. Dan yang lebih parahnya lagi, nggak jarang juga ruangan produksi garmennya tuh dikunci dari luar selama jam kerja. Ya, mungkin alasannya biar pekerjanya lebih disiplin atau biar lebih gampang ngaturnya kali ya. Tapi kalau menurut para ahli, tindakan begini tuh malah berpotensi membahayakan pekerjanya loh. Iya, mungkin pekerjanya bisa jadi disiplin. Cuma kalau tiba-tiba ada keadaan darurat, kayak kebakaran misalnya, yang di luar udah pada kabur, nah yang di dalam gimana nih nasibnya nih? Jalan keluar satu-satunya udah dikunci loh, mana alat pemadamnya terbatas kan? Jadi ya dengan situasi pabriknya yang begitu, nggak heran kalau di sana tuh rawan kecelakaan besar. 2 padlocks. A year after Tazreen Fashions and they're still locking exit doors. That's insane. Dan gilanya lagi, perlakuan buruk dan kurangnya fasilitas penunjang keselamatan di pabrik ternyata bukan satu-satunya masalah yang harus dihadapin sama para buruh pabrik garmen di Bangladesh. Jadi selain masalah internal di dalam pabriknya, para buruh ini juga kena dampak dari kelakuan brand-brand yang bermasalah lah bisa dibilang. Ini gue nggak sebut ya brand-brandnya apa ya, tapi gue yakin lu tahu lah. Lu kepikiran beberapa brand nih misalnya nih, nah 1 atau 2 yang ada di kepala lu itu pasti yang bermasalah. Di kita tokonya juga banyak kok, selalu ramai juga, selalu banyak yang beli di kita. Gue juga punya beberapa produknya. Emang brandnya bermasalah kenapa? Jadi gini, negara-negara di dunia tuh kan baru aja pulih dari pandemi ya. Dan ternyata selama pandemi ini, pabrik-pabrik garmen di Bangladesh tuh bisa dibilang masih bekerja loh. Bisa dibilang masih beroperasi loh mereka loh. Kalau menurut Al Jazeera, selama pandemi, walaupun biaya-biaya itu pada naik, ternyata banyak produk dari pabrik-pabrik garmen ini yang dibeli dengan harga sama dengan harga sebelum pandemi. Dan kalau gini kan potensi ruginya gede ya. Modal lu buat produksi nambah karena harga bahan semua naik, tapi barangnya lu jual dengan harga yang sama. Ya kalau nggak rugi minimal cuannya jadi dikit banget lah. Dan jahatnya kalau menurut laporan dari Aberdeen University sama Transform Trade, berdasarkan survei ke 1000 pabrik garmen di Bangladesh, disebut lebih dari separuhnya tuh ngalamin praktek perdagangan yang nggak adil dari brand-brand besar ini. Praktek perdagangan yang nggak adil tuh misalnya kayak pembatalan pesanan, penolakan pembayaran, penundaan pembayaran, bahkan sampai pengurangan harga. Jadi ini kan kampret ya, udah kan lagi masa sulit, harga bahan baku pada naik semua, produk lu dihargain dengan harga yang sama sebelum pandemi. Udah gitu malah ngalamin praktek perdagangan yang nggak adil juga dari brand-brand besar ini. Dan sekali lagi, padahal brand-brand fashion yang bermasalah ini tuh bukan brand ece-ece loh, brand besar top global loh ini loh. Dan kalau udah kayak gini yang paling dirugiin ya buru-burunya, pekerja-pekerjanya. Ya kan pabriknya rugi, akhirnya pabriknya kan jadi harus ngelakuin beberapa hal kan. Kayak misalnya ngurangin jumlah pekerja deh. Pekerja dikurangin setengah misalnya, tapi jumlah kerjaannya sama. Akhirnya yang nggak kena pecat jadi makin nambah tuh beban kerjanya tuh. Karena ya mereka harus nge-cover kerjaan orang-orang yang dipecat kan. Atau cara lainnya bisa juga dengan ngurangin upah yang diterima para buruh. Dan ini pastinya bikin upah yang diterima buruh-buruh di sana jadi makin nggak layak ya. Aduh, kasihan Jir. Untung bukan merek brand besar nih. Untung belinya di pasar ini. In Bangladesh, more than 4.1 million people are employed making clothes, mostly women. But because of the coronavirus pandemic, many now fear they could lose their jobs. Dan sebenarnya masalah-masalah yang gue sebutin tadi tuh udah sejak lama jadi isu yang serius di Bangladesh ya. Kalau menurut International Finance Corporation disebut buat ngatasin isu ini, pemerintah Bangladesh tuh akhirnya sampai ngeluarin peraturan baru terkait keamanan dan keselamatan kerja di pabrik-pabrik garmen. Pengecekan kelayakan bangunan dan fasilitas pabrik juga dibikin makin ketat. Ya pokoknya jangan sampai kejadian di pabrik Tazreen sama Rana Plaza terulang lagi lah. Jangan sampai ada pekerja yang jadi korban lagi lah. Aduh, jadi kebayang yang roboh tadi, gue jadi ingat lagi nih. Aduh. Terus selain itu, beberapa poin kerjasama di kontrak baru antara brand fashion sama pabrik garmen juga diupdate. Kayak misalnya, brand bakal ikut tanggung jawab kalau pabrik gak memenuhi standar keamanan dan keselamatan kerja para pekerjanya. Jadi nantinya, amit-amit nih ya, kalau misalnya ada pabrik yang roboh lagi, nah nanti tuh brand yang produknya dibikin di pabrik itu bakal ikutan tanggung jawab.
Jangan lepas tangan kayak yang dulu. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apakah solusi ini udah cukup buat ngatasin masalah yang dihadapin sama para pekerja pabrik garmen di Bangladesh? Atau mungkin lu punya solusi lain yang lebih oke mungkin? Silakan komen. Lee Cooper labels were reported to have been recovered from the ruins of Rana Plaza. But the brand never publicly confirmed or denied at the time whether its goods had been made inside the building. Oh iya, sebenarnya di Indonesia juga beberapa kali diangkat beritanya, buruh garmen di sini tuh juga banyak yang kena masalah sejenis ya. Banyak pekerjanya yang ngalamin diskriminasi. Diskriminasinya juga macam-macam lagi, mulai dari kesenjangan hak sampai pelecehan loh. Kalau menurut catatannya Federasi Buruh Lintas Pabrik disebut banyak banget kasus pelecehan yang terjadi di pabrik garmen. Dan ini bisa begini ya, karena 99% buruh pabrik garmen itu perempuan. Terus selain itu banyak juga yang di PHK mendadak, nggak dapat kompensasi, gajinya nggak turun-turun, ya banyak lah masalahnya. Tapi ya kalau mau dibandingin emang belum pernah separah di Bangladesh ya. Belum pernah yang ada sampai satu gedung roboh gitu ya. Tapi yang menarik nih, gara-gara naiknya isu yang bilang kalau fast fashion tuh bikin makin banyak buruh yang ngalamin diskriminasi, akhirnya gara-gara itu jadi mulai muncul juga gerakan-gerakan yang ngajak orang-orang buat berhenti make baju-baju brand besar yang konsepnya tuh fast fashion. Cukup banyak ya sekarang yang begini ya. Temen gue juga salah satunya tuh. Dia udah nggak pernah sama sekali tuh beli baju brand-brand fast fashion di mall. Suaminya sih masih suka, tapi dianya udah stop. Jadi kalau suaminya masuk ke tokonya gitu, itu suka dibisikin tuh sama dia tuh. Hey, jangan beli di sini. Ayo, mereka nggak bayar gaji buruh loh. Ya nggak tahu ya itu bisikannya ngaruh apa enggak ya. Tapi kalau lu sendiri gimana? Apa ada kenal orang yang mulai gini juga? Atau lu sendiri mungkin yang udah melakukan gerakan anti-brand fast fashion gini? Silakan komen. The way we buy clothes has changed so much, so fast, that few people have actually stepped back to understand the origin of this new model or the consequence of such an unprecedented increase in consumption. Oke, sekian review kali ini tentang derita buruh Bangladesh di balik suksesnya baju-baju branded di dunia. Ini gue kepikiran yang tadi yang roboh tadi loh, satu pabrik loh. 1134 nih yang meninggal, Jir. Aduh. Semoga di kita nggak akan pernah kejadian kayak gitu ya. Amin, 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 amin. Pokoknya gue doain semua buruh garmen di Indonesia tuh bisa sejahtera. Amin, 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 amin. Oh ya, mungkin kalau di antara investor-investor yang nonton di sini ada yang kerja sebagai buruh garmen, boleh komen di sini juga ya. Gue pengen tahu kalau di Indonesia tuh sebenarnya keadaannya kayak apa sih? Separah di Bangladesh apa enggak? Kalau merevisi gue udah salah atau menanya atau menambahin nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.